Berarti tadi lu lihat motor gua dalam keadaan bau. Guanya udah nggak pernah take karena gua capek gendong 3 orang. Rata-rata gitu kayak Erwin, contohnya. Tapi kan Erwin tidak Cina kan? Yang gue. Iya, justru kan karena itu kan makanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan motornya. Woy, kenapa motornya? Jangan dong. Emang gue ditilang polisi. Siapa tahu ada. Ngancurin motor sendiri. Gokil. Teman-teman PWKawan, hari ini saya bertemu lagi. Sebenarnya kita sering ketemu tapi ngobrol lama tuh. Ngobrol lama enggak? Beberapa kali lah. Beberapa kali aja. Gue paling lama malah ngobrol sama lu, Bar. Di rumah lu. Iya, waktu yang bahas motor ceper. Iya, sambil ngobrolin lu, kehidupan bermotoran lu. Benar, karena di komen banyak orang minta lu karena pengen ngebahas musang. Udah, gitu aja. Gue langsung aja. Udah tahun kapan, Pras? Enggak, klarifikasi langsung di warung ini. Buset, ya yang nanyanya kan beda. Iya makanya sih. ini dia, Bari Willem. Udah tahun kapan masih ditanyain? Enggak, ya maksudnya itu orang Di masih dunia banyak. mereka ketinggalan kali itu berita itu baru kali ya, fresh ya. Kalau gue pribadi, sumpah gue tahu dapat kasus itu, tapi gue nggak tahu dari mulut lu langsung. Cuma dari orang-orang. Lu tahu mulut stand up komedian, Iya. bumbunya dengan komedi, Iya. tapi komedi dianggap serius. Bener. Begitu kan biasanya. Bener. Nah ya udahlah, kalau musang orang udah tahu lu ada Iya. masalah begitu. Iya, Gua udah. tuh sebenarnya di PWK tuh pengen bahas. Kan biasa selalu yang nggak pernah dibahas orang kan di PWK tuh. Ya, Gua gua- soalnya nontonin, Pras. Dengerin tepatnya. Bukan nonton karena gue jarang ngeliat. Terima kasih. Cuman denger suaranya Terima aja. kasih Bari. Tapi gue juga selalu mengikuti cerita hidup lo. Gue begini-begini gue paham satu-satu masalah orang gitu. Walaupun gue nggak berani nanya tapi oh mungkin dia lagi ada masalah ini kayak lu, kayak roadman lu mungkin gitu. Bukan roadman itu. Siapa dia? Manajer. Oh dia manajer. Apa representatif Oh, representatif. Iya, representatif. Emang kalau di Comika jabatannya begitu. Oh, begitu. Representatif menjajar. Ya udahlah, tapi Gitu. kita tahu semua lah. Si Bari ini bukan hanya komika, tapi juga anak motor. Ya. Yang bisa pergi kemana aja sampai ke alam bawah sadar. Pingsan maksudnya. Iya sampai pingsan kan lu puter-puter kayak gitu gara-gara cinta. Tapi kan gak sampai pingsan, Pras. Ya udah. Nangis doang. Nangis sambil bawa motor ya? Pernah gua. Nah, Di sini, Padang. di Padang. Lagi di Padang. Nah, di sini kita mulai bahas teman-teman. 3 kali gua muterin kota Padang sampai apal. Gokil. Sekarang gua balik lagi ke Padang nggak pakai Google Map bisa. Karena Anjir. gua apal. Iya, ya lu ke Padang ya? Berapa minggu lu? Di Padang gua 2 minggu. 2 minggu. Di Padangnya doang 2 minggu. Gimana perasaan patah hati lu ketika di kota Padang? Terobati nggak? Terobat itu udah agak mendingan karena kan itu udah cukup lama. Padang kan arah pulang kan sebenarnya. Iya, Itu udah lu arah pulang. dari Jakarta ke ke Lampung. Lampung habis itu lintas jalur barat dulu gue. Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, Aceh, Banda Aceh, nyebrang ke Sabang, balik lagi ke Banda Aceh. Habis itu Lok Sumawe, Melaboh. Dari Melaboh habis itu masuk ke Subul Salam, dari Subul Salam gua ke Samosir, dari Samosir gua balik lagi ke Medan karena harus vaksin 1 biar bisa pulang. Anjir. Dari Medan ke nikahan Oki Rengga di Tebing Tinggi. Oh, lu sempet datang ke nikahan Oki Rengga? Datang. Jadi gue berangkat itu nikahan Rido Brado, pulangnya nikahan Oki Rengga karena cuma selisih 2 minggu apa 3 minggu gitu. Terus. Jadi saat sedang terpuruk gue menyaksikan 2 orang berbahagia.
Lu malah datang ke situ Malah ya. gue datang. Di motor nangis terus datang pernikahan. Lupa beli amplop lagi. Aduh gimana nih, mana cuman gocap. Masa ngasih langsung. Kayak gitu lah, abis dari tebing tinggi baru turun tuh ke bawah. Gue lewat balik lagi ke Samosir tapi jalur luar, Danau Toba jalur luar, lewat Tarutung segala macam, terus ke Kota Nopan, dari Kota Nopan baru masuk Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, kan Bonjol dulu kan, Tugu Katulistiwa tuh Bonjol, Bukit Tinggi, baru masuk ke Padang. Di Gitu. Padang lu nginep berapa sorry tadi? Padang 2 mingguan. 2 2 minggu karena Wira Covid. Anjir. Gue tuh mikir lu tuh cuma sampai ini apa Padang terus ke Bukit Tinggi terus kemana balik. Oh, enggak. Sampai Aceh. Sampai Aceh. Kan gue berangkat ke Aceh dulu. Wah, Ke anjir. Aceh, pulangnya baru mampir ke Padang. Hampir belum setengah kayaknya Indonesia belum ya. Belum lah, kalau bilang setengah belum lah. Belum lah. Tapi se-Sumatera kan udah Sumatera lu sikat. udah. Lu sikat Sumatera. Udah, kecuali kayak yang ke Niasnya belum, yang nyebrang-nyebrang lagi belum. Oh iya ke Mentawai, Mentawai gitu-gitu. belum. Wah, kayaknya susah deh motor ke situ. Maksudnya ngapain kalau ke Mentawai? Iya, iya. Berapa duit total, Bar? Kemarin Iya, waktu dari Jakarta, Aceh, Jakarta lagi. kayaknya mah total cuman 10. Itu udah sama bensin. Udah sama bensin. Bensin gue cuman 2,3 juta. 2,3 juta itu udah keliling Indonesia. Keliling Sumatera. Masa? Iya, 7.500 kilo. Motor lu apa? Itu Suzuki Nazuma. Berapa duit total bensinnya 2 berapa cc? 250 cc. 250. Bensinnya cuma 2,5 jutaan kalau nggak salah, seingat gue ya. Anjir. Seingat gue 2,5 juta total, 7.500 kilometer. Semua tuh muterin, udah termasuk bolak-balik. Ya. Lu ngisi apa? Pertamax, Pertama, ya kadang-kadang premium cuma di Sabang. Oh ada. Karena Anjing gue padahal pengen pansen baru Karena di sebenarnya ada. Sabang nggak ada selain premium, Pras. Anjir. Jadi gue juga agak skip tuh. Jadi gue nyampe Banda Aceh nggak ngisi bensin. Mau nggak mau lah ya. Begitu nyampe Sabang muter kan. Wih bagus pulaunya. Muter bensin habis. Ngisi ke pom, sisa premium dong sama solar. Masa gue isi solar? Motor gue kan bukan diesel. Iya ya. Aduh anjir. Gitu. Seret gue. Mau minum apa? Es teh manis. Es teh Warkop manis. es teh manis lah. Ada juga kopi. Si Zawin kuku Bima Farel. Kuku Bima Farel dia. Kuku Bima Farel. Iya kan Farel itunya. Ada kuku Bima Mbah Mijan. Mbah Marijan. Mbah Marijan gitu. Ya gitulah. Kuku Bima susu juga enak sih sebenarnya. Lah mau apa? Pilih di sini mah bebas bar santai. Es teh manis aja deh. Es teh manis. Es teh manis aja. Oh, es teh manis ada di situ. Es teh manis Yanti. 2 dong. Udah lama nih nggak minum es teh manis. Tolong Yanti. Kenapa lu nggak minum es teh manis? Gula gua tuh takut. Punya gula. Hah? Punya gula Ada di maksudnya? rumah. Bukan, maksudnya punya riwayat penyakit gula. Nyokap gua kan. Oh iya, maksudnya apakah nurun ke lu udah ketahuan belum turun ke lu? Belum gua periksa. Tapi gua berasa aja. Kayaknya gua ini diabetes deh. Anjir, Udah ketakutan duluan ya? Takut gua, Iya, takut iya. gua. Kenapa nggak periksa aja sih, Pres? Gue takut kayak pas diperiksa, kadar gulanya tinggi sekali ini, terus gue, sebentar lagi aku mati. Ya enggak lah. Itu ketakutan Justru kan gua dengan itu. kita tahu, malah kita punya cara untuk mengantisipasi, Pras. Emang lu tahu penyakit lu apa? Tahu. Emang lu udah pernah cek? Pernah. Apa? Kendala di onderdil badan lu? Enggak, maksudnya gue tuh nggak ada masalah yang gue selain darah rendah nggak ada yang gimana. Darah rendah doang gue. Kalau darah rendah tuh menyebabkan apa ya? Itu yang gampang pusing itu loh, kalau dari duduk atau jongkok lamaan begitu bangun langsung teng. Mabok murah. Iya, jadi jongkok dong begitu bangun pusing. Aduh enak bener ini. Orang nggak makan. Mie kali boleh ya? Mie boleh lah, satu lah. Satu aja. Jangan banyak-banyak. Nih, gua ada nasi Padang mau nggak? Buset, gua nih bener nih cerita di Padang nih. Gua sampai minta sama Gindo apa sama Sadik waktu itu. Di sini mau beli sayur bening di mana sih? Sayur bening. Iya maksudnya kayak Itu kan- sop gitu. Lu ngomongnya di Padang. Iya. Sayur bening. Iya. Gua kan 2 minggu tiap hari makan ampera kan. Iya. Iya kan Padang santan. terus. Gue tuh takut, Pras. Nah, anjir, semua orang ke Padang selalu ketakutannya udah lewat dari 3 hari. Iya. Makan kita gini terus nih. Iya. Sumpah. Iya kan? Sumpah Aduh, gua, anjir. ini nyari sayur bening di mana? Ada warteg nggak? Iya. Nggak ada warteg di sini. Apa
ini paling aman kan ini kan Chinese food kan. Iya. Apa kayak capcay gitu. Oh ada bang Chinese food. Tapi agak jauh di jalan apa gitu katanya. Dan cuma satu begitu samperin tutup. Gak ada yang beli kayaknya. Gitu. Oh ini anti. Oh jutek ya tapi nggak senyum. Dia beda-beda. Kemarin dia senang waktu Pak Ganjar kesini. Baru dia senyum Pak Ganjar. Nanti kamu anti Cina ya? Jutek banget, Mas. Jutek banget. Nggak ada senyumnya. Kok yang lain? Yang lain kan biasanya, ya nanti disenyumin apa nih? Ih, cakep ini. Iya hari ini ada gitu ya. Anjir, lu kurang lu ya kayaknya ya. Anti aseng dia kayaknya. Iya. Anti aseng. Tapi jangan salah, Bar ini lebih banyak temen. Loh, saya orang Jawa, Pras. Lu Purwokerto saya. anjing tiba-tiba orang Cina Purwokerto. Tiba-tiba bukannya begitu saya Purwokerto. Loh, nyong siki wong apa kok? Tiba-tiba anjir gara-gara sering nongkrong bareng Wira. Iya gitu. Tapi lu emang banyak temenan sama ya orang bukan yang Cina, keturunan Cina gitu. Dari mungkin karena ini ya Pras, karena dari kecil lingkungan gue tuh sudah di lingkungan yang apa sih istilahnya tuh general. Lu di Bekasi ya? Ya kan gue lahir di Jakarta di Tanah Tinggi, Senen tepatnya, deket Senen. Habis itu SD gue pindah ke Bekasi udah. Lingkungannya ya banyak kan ya orang-orang Betawi. Jakarta kan gue di Senen itu kan Betawi banget, lingkungan Betawi banget. Itu kan pusatnya Jakarta. Kenapa nggak di pecinan gitu biasanya? Kan rata-rata mereka akan berkumpul di situ. Betul. Mungkin pada saat sendiri. Kalau di Jakarta itu kan pecinannya kan Mangga Besar gitu-gitu kan, Gajah Mada. Mungkin untuk urusan masuk ke daerah sana pun bokap gua nggak punya duit. Kok harus pakai duit? Lah kan rumah di sana lebih mahal. Oh anjir iya ya. Daerah-daerah gitu kan lebih mahal, Pras. Berarti Daerah tidak pusat semua kota. Cina itu kaya ya? Loh, siapa yang berasumsi seperti itu? Saya. Tidak. Cina nih sendalnya Crocs. Enggak lah. Sandal pendeknya ada naga gitu kan biasanya. Iya Biasanya bener kan gitu. Bener pakai kalung perak. Iya gitu biasanya. Enggak semua seperti itu. Mungkin ya gue cuman keturunan doang sih kayaknya. Dapat sipitnya aja. Bokap Cina. Bokap Cina. Mak keturunan Cina juga. Oh, berarti kan emang udah lu. Sebenarnya kalau ditarik garis keturunan ya, Pras, kakek gue tuh dua-duanya dari dataran Cina. Dataran Cina ini bener-bener Cina. Iya, jadi kakek gue yang dari nyokap itu bukan imigran ya, sebutan imigran dari Hong Kong. Di sana hidup miskin, nyari peruntungan di sini. Terus ya lumayan lah bisa hidup. Kakek gue yang dari bokap juga sama, cuman bukan dari Hong Kong, dia kayak dari Cina, beneran dari Cina gitu deh. Berarti lu tuh emang pure Cina kan? Kalau dari silsilah, tapi abis di nyokap bokap. Begitu di gue udah nggak dapet. Gue tuh ya mungkin karena lingkungannya juga kali ya. Lo anak keberapa sih? 1. Oh lu sendiri? Bukan, maksudnya gue anak ke-1. Anak pertama. Anak pertama. Anak berapa sih? Anak ke-1. Kedua nggak ada gitu. Ya bener kan anak keberapa? Anak ke-1. Bener. Anak ke-1. Dari berapa orang? 3. Oh, anak pertama ya? Anak pertama. Gokil. Nah adik-adik lu juga sama mukanya kayak lu atau semakin kembar dong namanya kalau sama flase jadi pribumi gitu. Kalau adek gue yang cowok tuh nggak terlalu Cina malah. Agak-agak hitam. Oh sudah kerasa. Tapi adek gue yang cewek Galaxy gitu ya. Main di Galaxy. Di Galaxy masih kaya, Pras. Masih, mainnya tuh ke Tambun loh, gitu. Anjir. Ya adek gue yang cewek kelihatan masih Cina banget. Gitu. Tapi ini loh, maksudnya dengan lu Cina, otomatis biasanya pasangannya juga harus Cina nggak sih? Kalau keluarga gue nggak. Di keluarga lu nggak ada mengharuskan gitu. Tapi kebanyakan rata-rata gitu kayak Erwin, contohnya. Tapi kan Erwin tidak Cina kan? Yang gue. Iya, justru kan karena itu kan makanya nggak mau nurut orang tua sih. Coba nurut orang tua. Hukum orang tua tuh. Orang tuanya berdoa kan, ya Allah. Kenapa ya Allah? Ya Allah ya. Dia apa ya? Dia tahu. Dia agamanya tahu.
Jangan deh. Jangan. Tadi agamanya tahu gua mau pers lihat-lihatan berapa detik. Jangan deh. Kita tuh kayak sepakat untuk tidak melanjutkan. Itu ada kamera. Ada kamera kacang nih. Iya bener. Aduh anjir, aneh banget. Bisa sambil makan bocah. Kalau gua enggak yang segitunya, Pras. Sambil makan bocah. Iya bener. Awas lu dateng mininya ntar. Lapar banget kayaknya. Gimana? Nggak segitunya? Iya, kalau di keluarga gue enggak. Jadi gue tuh malah gue nggak pernah punya pacar yang Cina. Pribumi terus. Kecuali bulan puasa. Maksudnya gimana? Ada pacar Cina kan? Oh. Lucu banget. Kecil-kecil tapi banyak. Pacar gue banyak, satu-satunya di bulan puasa tuh. Ya nggak pernah. Jadi gue nggak pernah punya yang keturunan Cina juga. Pacar pertama gue orang Jawa, Jogja Bali, campuran Jogja Bali. Kedua tuh Manado Ambon. Lu agamanya apa? Kristen, agama gue Kristen. Kristen. Maksud Anda apa nanya-nanya agama saya? Wih, kan biasa ada orang yang sensitif kan. Ada gelas tuh. Terus gue kayak gurunya Boboho kan, ngeluarin payung. Aman. Bangsa. Masih inget aja lagi sini itu bangsa. Ini maksudnya kan, sorry gue nanya itu karena Ya nggak apa-apa, gue mah termasuk yang cuek. Lu beda ras, agamanya juga beda dong. Yang awal-awal enggak sama. Oh sama. Makin kesini beda. Mungkin karena gue jarang bergaul di lingkungan yang mayoritas agama ya, jadi nggak ketemu aja. Kan katanya kalau lu mau ketemu yang itu kan ya bergaul sama orang-orang yang itu juga gitu. Gitu kan. Sama Islam lu pernah? Dua kali. Dua kali. Terakhir ini berarti ya? Iya, yang terakhir. Yang bikin lu naik motor ke Sumatera. Iya. Emang orang muslim tuh gila sih, bro. Parah lu. Enggak, maksud gua bisa bikin lu segila itu gitu loh. Iya kan, lu beda agama terus lu aduh ya Allah emang. Iya. Padahal kan harusnya itu udah pertanda untuk pisah ya. Salah, pertanda. Enggak ya? Lu syahadat. Iya kan? Wah, mungkin. Iya sih. Lu putus gara-gara agama gak sih? Bukan. Oh, sebenarnya pada waktu itu. Sebentar, stop. Sebelum lu jelasin kenapanya. Jika seandainya dia memang jodoh lu. Agama mana yang akan diikutkan? Aduh, ini pertanyaan sulit nih karena sulit lah. Karena harusnya gue ngomong ini ke orang tua gue, bukan ke lu. Siapa tahu dengan ada tayangan ini nyokap lu nonton terus ya Bari sini. Goblok. Ya enggak, maksudnya kan harusnya kan gue ngomongin itu ke orang tua gue. Iya gitu. sih. Tapi lu udah pernah ngomong ini? Tidak. Ya, sekilas gitu ya? Ya ada lah. Maksudnya orang tua gue juga tahu, orang tua dia juga tahu. Terus nggak ada bukan nggak ada masalah sih. Maksudnya nggak pernah ada kayak yang kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak. Tapi ya dibalikin ke kitanya masing-masing aja. Ntar ya tergantung. Emang kalau gue yang harus pindah ya gue pindah. Gitu. Paling nggak kan kalau gue pindah mungkin bukan hanya karena si orang ya, tapi karena emang keinginan gue juga gitu. Iya. Berarti dengan dia ini cinta terakhir sebelum ada lagi ya? Belum. Ya, oke. Ini kan maksudnya. Nadanya diserius-seriusin. Orang bakal mikir ini gimana modif motornya. Tidak. Semua orang udah tahu, lihat di konten. Enggak. Ini nih. Gue tidak akan menduga ke situ karena gue nontonin konten ini, Pras. Gue tahu kelakuan lu di sini. Aduh anjir. Gue aja nunggu diajak sini sama lu 2 tahun, Pras. Anjing. Siapa nih si Adam, berarti lama banget ngabarin. Enggak, bener, gue masih ada DM-nya, Pras. Gue waktu itu 2021 Desember. Abis kita ketemu di Bali. Iya. Maaf saya tertangkap. Terus gue DM, Pras abis nge-DM, abis nge-posting soal warkop ini. Dia bilang, Pras gue juga doyan lo makan mie. Ayo sinilah, kalau udah pulang dari Bali kabarin ya. Udah pulang nih gue. Udah pulang. Gue kan itu yang dari Mandalika kan. Gue dari udah pulang tuh gue. Nantilah awal-awal tahun ya, Januari 2023.
Ini ramai banget nih warkop yang antrinya ya. Ramai banget antriannya ya. Gue sampai, masih ada lagi. Keren lah ini PWK ya. Pelayanannya 1 minggu 1 sih. Iya udahlah cukup lah, capek gue. Iya benar. Mending ngobrol-ngobrol tidak terpaksa. Iya, Seperti ini gue excited ngobrol sama lu. Kenapa? Dari yang pertama itu, hapus gue balikin. Dia mencoba menghilangkan itu. Gue pikir karena gue biasa di motor gue jago nyalip-nyalipnya. Ternyata sopir angkot lebih jago. Salah strategi gue. Lebih jago dia. Iya maksud gue kan dari awal itu. Iya. Harusnya ada berita-berita bahagia yang terdengar lewat angin ke gua kan gitu. Ini belum ada. Berita bahagia apa sih? Iya, Bari sudah punya pacar baru. Oh kan memang tidak pacar baru. Setelah itu lu nggak punya pacar lagi kan? Kan akhirnya balik lagi. Ini gua nggak tahu nih. Lu balikan lagi? Akhirnya. Gokil. Tapi setelah harus ke Sumatera dulu ya? Iya. Itu dia. Anjir. Itu dia. Balik lagi ternyata. Akhirnya. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba aja kayak seperti arahnya tuh kayak yang sen gitu. Cerita bahagia nih akhirnya gue dapet. Setelah berapa bulan? Setahun lebih. Anjir. Setelah pisah setahun lebih. Balik lagi tuh ya. Akhirnya. Nggak tahu tiba-tiba aja. Siapa yang melempar umpan? Sebenarnya nggak ada siapa yang melempar umpan. Jawaban klasik. Enggak beneran karena tuh Pasti kayak ada yang gitu. iya kan? Iya. Kita ini singa yang mencari. Ayo, Ya, kamu ya, ya, buatku ya. lagi. Ya sebenarnya tadinya udah ikhlas, gue tuh sebenarnya udah cukup ikhlas. Oke. Makanya gue punya perjalanan yang kemarin tuh kan rela karena sudah terbiasa berpisah gitu. Akhirnya sudah mulai berusaha merelakan gitu di akhir-akhir tahun 2021 berarti. Ya di awal-awal tahun 2022 lah. Cuman nggak tahu kenapa ada satu kejadian. Ini gue gak bisa ceritain kejadiannya apa. Tapi intinya ada satu kejadian yang bikin si ceweknya ini perlu bantuan gua, minta tolong sama gua. Minjem duit? Ya enggak lah. Kalau minjem duit mah datangnya ngelus dengkul. Maaf ya udah setahun kita nggak ngobrol. Kamu kangen nggak sama aku? Aku juga kangen. Ada 500 nggak? Tapi sambil gini. Enggak minjem duit. Pokoknya ada sesuatu lah dia perlu bantuan gua. Ya udah gua karena pengen nolongin aja. Udah nggak berharap apa-apa itu sebenarnya. Terus ya udah deh. Berjalan begitu aja terus akhirnya ketemu waktunya balik lagi udah. Balik lagi tuh. Dia orang mana sih? Orang mana maksudnya tinggalnya atau asal sukunya? Iya, asal sukunya. Sunda Ambon. Bapaknya Sunda, ibunya Ambon. Gue tuh selalu tertarik sama orang-orang ada timur-timurnya, Pras. Oh. Iya. Daripada yang Cina-Cina itu gue mungkin belum ketemu aja ya yang. Iya, nggak tahu kenapa nggak cocok aja. Gitu, iya, gue gitu tuh demennya tuh yang face yang matanya tuh agak-agak blok gitu-gitu. Oh, yang keluar. Enggak nyampe keluar, itu serem. Itu fatality itu namanya. Nggak nyampe keluar. Gitu kan. Enggak. Gitu demennya nggak tahu demennya yang kayak gitu yang agak ada lebih muka-muka lokal lah. Gimana perasaan lu ketika lu bertemu dengan satu ras dengan lu? Aneh banget ya ras gitu ya. Iya, gue belum pernah Pras sejujurnya punya pacar naksir cewek yang Cina juga, keturunan Cina juga ada dulu tapi zaman SMP SMA. Tapi cuman sekali dua kali udah selebihnya nggak pernah naksir yang sipit-sipit juga. Pernah mau dikenalin sama temen gue, ada nih temen gue sipit mau nggak gitu. Jet Li tapi. Anjing tahun berapa itu bangsat? Jet Li anjing. Ya intinya nggak pernah. Apakah ada trauma gara-gara trauma lu? Nggak ada sih. Gue tuh nggak suka ntar begini. Nggak ada sih. Gue tuh nggak kayak ya mungkin ada cerita di yang kayak Ko Ernest kan dia ada tuh. Yeah. Dia cerita soal kenapa nggak pengen punya Cina lagi karena takut nanti dia anaknya dibully juga karena Cina gitu. Kalau gue sih nggak ada kayak gitu emang karena seleranya aja nggak.
emang nggak tertarik Iya, aja? kayak nggak mungkin belum ketemu yang cocok aja, kayak ini cakep juga nih walaupun sipit. Gimana cara mau ketemu? Ini udah lepas setahun, mau terbalik lagi. Nah itu. Iya kan? Itu. Ini Islam. Iya. Senyum lu tuh penuh arti, Pres. Enggak, gua salut aja gitu. Iya. Gerakannya tuh berbicara ya. Berdoa aja. Gerakannya tuh. komika yang mualaf belum ada ya? Iya belum kayaknya. Belum kayaknya. Belum ya. kayaknya. Mungkin kalau kita salah tolong dikasih tahu Iya, di komennya iya. temannya. Anak-anak mungkin stand up. ada gitu. Mungkin ada. Tapi belum Oh ada yang Siapa? mualaf. Ini kan Mas. Iya nggak sih? Hah? Saya mendengar bisikannya, tapi tidak baik untuk disebut namanya. Wah, saya lupa. Sekalinya mualaf bermasalah, Pras. Kayaknya gue mengurungkan niat itu deh. Untuk adikku, kau pasti menonton. Pindah agama lagi dong. Aduh ya Allah, aneh banget. Iya kan, ya balik lagi lu ke situ lagi gitu. Iya, iya. Dan total berapa tahun lu sama dia? Kalau nggak dihitung sama putus berarti 2018 5 tahun berarti ya? Udah cukup Iya, 5 tahun ya? Iya, 2018, iya. 2017 akhir sih sebenarnya. Iya, 5 tahun. 5 tahunan lah ya. Lama juga ya. Udah Bre. waktunya ganti plat tuh. Iya, harusnya 5 tahun Anjir, ganti gitu plat ya. putih sekarang. Plat putih sekarang. Plat putih, lagi. kebijakan baru. Anjir, iya ya. Udah 5 tahun itu cukup lama dan umur lu sudah 43 kan? Enggak. Nah itu belok tiba-tiba mata lu. Ya bisa lah lu. Bisa ya? Bisa lah. Baru kepala 3 gua. Baru kepala 3. 300. Dia maksudnya udah ada lah ya kepikiran ke situ. Ya sebenarnya kalau kepikiran untuk menikah ya ada. Gitu. Lu pernah sebersit set gitu bahas pernikahan? Oh udah. Wih. Udah. Gimana katanya? Katanya ya ayo. Wis. Bari sebentar lagi ternyata akan menikah teman-teman. Amin Belum ya. tahu. Ya amin. Berapa banyak orang yang nonton dan semuanya mengamin. Maksudnya kalau untuk pernikahan mah ayo aja, cuman kan ya itu kan masih banyak hal yang harus diobrolin, Iya, betul. persiapan, Betul, ribet banget betul, kan kita tahu pernikahan kan repot banget. Udah yang udah siap aja bisa tiba-tiba dar. Wih, iya ya. Gitu. Ada yang begitu Teman ya. saya sendiri tuh, waduh. Aduh ya Allah. Apa kita Akrab undang banget deh sama kesini? saya. Oh, gua mau undang dia deh. Ayo, Iya kali ya. akrab gua. Undang deh. Sore ini kali ya. Orangnya sih kosong, Pras. Dia tuh kalau gua telepon di mana? Kosong gua. Di mana? Bukan kosong apa enggak? Kosongnya kan sama-sama pikirannya juga kosong. Bener. Yanti nih, Yanti. Mana? Oh, Yanti. Gua masuk, tutup muka deh. Kayaknya nggak mau banget ngeliat Cina. Coba senyum. Senyum dikit dong. Senyum gitu. Asik. Oh iya. Nih, gua buka deh. Jangan dibuka. Katanya Yanti mau nikah juga. Kayaknya tahun ini deh. Oh. Ini cerita fakta kayaknya ya. Tapi gue lagi menghalang-halangi. Dia tuh pasangannya Cina. Nggak di warkop sekaligus pecel lele gitu. Lamongan. Lamongan. Gua kadang dia suka main kesini. Badannya bau kontol. Buset. Wah, apa kan? Itu pasti bau. Wet. Pasti gitu kan bunyinya kan. Bau. Wet. Anjing bisa banget lagi itu. Iya. Ini mie lu tau, bukan mie gua. Iya. Oke, lanjut lagi. Bari, ya. Lu kan komunitas Bekasi. Ya. Rambut lu dulu sempat mulet juga gue lihat. Mulet. Jauh sebelum bapak yang satu itu. Mulet, cepak, gondrong. Siapa bapak satu? Aduh, bapak. Pak Sambo. Kan dia juga mulet. Anjing. Gua nggak nge soalnya. Ini gue nanya, lu kenapa masih betah aja tinggal di Bekasi? Nah, Bekasi loh itu. sebenarnya pilihan kedua gua adalah gua pengen punya rumah di Purwokerto. Nah, ini punchline bukan? Enggak beneran. Beneran. Bener. Kenapa lu menganggap Purwokerto punchline? Enggak, bukan maksudnya ya kayak
kayak gua kira akan ke depan lagi ke Jakarta Selatan atau apa, tiba-tiba ke Purwokerto. Kalaupun memang gue punya rumah di Jabodetabek gitu, Iya. kayaknya gue akan milih di Bekasi tetap, nggak di Jakarta. Dengan kemampuan yang gue tahu, kemampuan finansial gue ya, kayaknya beli rumah di Jakarta agak sulit untuk spek yang gue mau. Paling masuk akal dengan spek yang gue mau, budget yang gue punya, kayaknya bisa di Bekasi. Gitu. Tapi nggak yang Bekasi ujung banget, yang masih Bekasi daerah rumah gue itu kan masih agak deket Jakarta, perbatasan. Mana sih? Gue Bekasi Barat, Harapan Indah gue. Oh, Harapan Itu tuh perbatasan Indah. Cakung Iya, persis. iya. Keluar gerbang tuh 300 meter udah Jakarta Timur. Iya ya. Gitu. Tapi lu kan maksudnya ibaratnya dari kecil di situ di Bekasi. Iya dari SD. Lingkungan juga Muslim rata-rata banyak. Enggak. Kalau di daerah rumah gue ya umum. Oh. Tapi lu sempet ada yang Cina. Nggak pernah sih. Lingkungan rumah gue tuh nggak pernah ada yang kayak gitu. Sekolah enggak. Lu pentolan berarti? Enggak. Gue jago mendekati abang-abangan. Lah, punya fisik kayak begini, sipit, putih. Dulu gue SD SMP gendut, Pras. Kan tampolan banget kan. Iya kan, kalau nggak tampolan palakan. Itu aja pilihannya. Lu mau ditampol apa dipalak atau dua-duanya. SD itu SD gue nggak terlalu gimana-gimana lah. Maksudnya ya mengenal kolekan apa segala macam kan SMP SMA kan. Nah gue tuh untungnya mungkin karena lingkungan gue terbiasa gitu, gue pandai membawa diri lah. Oh, menempatkan diri. Jadi nggak apa-apa, maksudnya gini, gue keluar duit di awal tapi abis itu aman terus. Dibanding gue tiap hari harus nyetor. Kalau gue kalkulasi kan lebih gede. Darah Cina lu ternyata ya. Darah Cina lu gila ya. Ternyata ada ya darah Cina gue. gue. Sudah ada tuh matematikanya sama dia semua. Kan gini bener kan, maksudnya gini, kita neraktir. Gue yang orang Padang nggak ada sampai mikir gitu loh. Tapi bener nggak? Gini, kita neraktir dulu di awal, nggak apa-apa keluar duit berapa puluh ribu. Orang respect sama kita. Udah tenang, kalau ada apa-apa sama gua nongkrong bareng. Mana ada yang berani nyolek, Pras. Abis itu aman udah. Dibanding tiap lewat 1.000, tiap lewat 1.000. 2 tahun di situ berapa? Anjir. Ada hitungannya. Kasihan Ko Ernest dulu anjir nggak punya cara begitu. Itu Ko Ernest nggak belajar dari gua sih. Teman-teman, kita ada STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Ini dari Andre Ramadan. Dari perjalanan merelakan bareng Bang Wira, apakah sekarang sudah rel? Tadi kan udah jawabannya. Sudah. Kan Jadi udah dijawab, ketemu lagi juga. Ketemu lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang seandainya kehilangan ini gue sambil makan ya, kehilangan kekasih, bisa disalurkan hobi-hobi lainnya. Betul, untuk yang positif. melupakan. Ya, yang positif. Gue tadi mau ngasih ini tadi tuh apa? Lu biasanya tidur-tiduran di rumah, terus tiba-tiba diputusin cewek. Panjat tebing bisa. Itu lebih melupakan. Jauhin itu. Jauhin panjat tebing. Jauhin tuh rock climbing. Free dive. Yeah. Sekarang lagi ini mau nyoba downhill. Iya, downhill dia. Free dive gue ngikutin karena gue bisa nyelam. Oh iya, kalau ke gunung nanti dulu. Iya, nanjak capek. Nanjak capek sama gue tuh masih ingat zaman SD tuh yang bikin gue ketakutan. Sampai setahun kali gue ketakutan ngeliat foto doang. Lu pernah lihat ada orang foto berdua terus ada kuntilanak ini di Gunung Singgalang ini dan dia dua-duanya mati. Anjing, gue takut banget kalau udah ngeliat hutan, ketakutan gue. Sampai sekarang. Tapi kenapa kuntilanak di gunung nggak bawa carrier ya? Iya kan. Malah dingin. Dia kan tembus pandang ceritanya. Oh iya benar. Begitu loh. Benar. Ya sudah rela dia teman-teman. Ya itu jawabannya udah ya. Yes, Jamal Riot. Pernah ada ngalamin kejadian mistis apa aja Bang selama riding Bang Bari? Oh mistis. Gue nggak tahu sih ini bisa dibilang mistis atau bukan ya Pras. Tapi emang agak aneh aja. Jadi waktu itu gue di belum. Kaget gue. Di situ kaget aja. Jadi kayak pernah disasarin di sebuah alas. Alas tuh bahasa Jawanya hutan ya. Daerah Jawa Timur. Alas Gumitir apa? Pokoknya sebelum Jember. Jadi dari Tulungagung menuju Jember. Kalau nggak salah ya, gue lupa posisi itu yang pas gue ke Bali tuh sama Wira berdua. Jadi ngikutin Google Map aja. Itu lagi bulan puasa. Abis buka puasa, kami lanjut jalan. Tujuan berhentinya itu di. Lu puasa? Gue enggak. Nggak bakal lanjut jalan.
Kan Wira puasa. Oh iya, Wira puasa. Wira kan Toleransi. buka puasa, dia sholat dulu gitu. Masa saya tinggalin gitu. Bukanya sendiri lu. Masalahnya kan biaya saya ditanggung Wira. Masa saya tinggal? Enggak. Terus ya itu kayak disasarin aja. Jadi itu kita naik sebuah gunung, hutan lah. Jadi kan atas Gelap nih penerangan gak ya ada. udah nggak ada, namanya hutan itu udah maghrib. Tiba-tiba motornya Wira berbet. Sebelumnya normal-normal aja, nggak pernah ada masalah. Jadi kami udah berangkat ke Bali, muter-muter di Bali, naik-naik gunung segala macam pakai motornya yang berat itu, Harley kan. Bawa pulang, pas di hutan itu tiba-tiba berbet. Gitu kayak nggak mau nanjak motornya. Akhirnya paksain pakai gigi satu terus naik. Begitu di atas mati. Terus anjir. Gua tinggal dah. Lu tinggal berdua doang. Iya emang gue berdua. Gue kan riding berdua doang, 2 motor. Terus gimana? Udah di atas karena udah ini biar karena kita udah malam, turun aja. Kan turunan kan nggak perlu nyala motor, nggak apa-apa kan? Iya. Udah turun aja, udah jadi tanpa nyala motor. Gue di depan, penerangannya dari gue. Wira ngikutin gue di belakang. Gue kan pakai intercom, jadi sambil komunikasi, sambil ngobrol. Iya, Yang di helm itu, Iya. jadi sambil ngobrol. Hati-hati Wir, segala macam. Begitu nyampe penerangan di bawah tuh, udah nyampe. Kami bilangnya peradaban. Akhirnya peradaban, ada lampu gitu. Peradaban, ada kota gitu, ada Kirain rumah. Hindia anjir. Bukan. Terus Ada peradaban, berhenti dulu. Berhentilah kami, bongkar segala macem. Gak ketemu nih masalahnya apa. Gue yang bongkar kan. Masih tetap berebet segala macem. Terus gue inget motor gue yang dulu pernah punya kejadian yang sama. Jadi ada kabel koil pengapiannya itu kendor. Sehingga apinya tuh gak rata. Jadi gak bisa digas gede. itu bukan karbu ya? Bukan. Ini pengapiannya di koil. Nah, jadi kabel koilnya Harley Davidson Sportster 883 itu kenceng. Jadi dia modelnya tuh gini, Pras. Kalau lu tekan gini harus klek gitu. Ada soketnya. Jadi nggak bisa yang copot karena getaran. Dia harus agak lu tarik baru lepas. Oke. Nah, punya Wira, kabelnya tuh kan ada 2 di bawah. Iya. Yang satu kencang, yang satu kendor. Padahal sebelumnya normal. Terus begitu gua dorong, krek, normal. Berarti Jadi sebelum naik gunung itu motor normal, begitu di atas kabelnya kendor. gara-gara kuntilanak giniin. Gua nggak ngerti dah. Anehnya tuh itu. Jadi sebelumnya kami pakai muter-muter normal, nggak pernah ada masalah. Begitu abis ngelewatin Kena di gunung goncangan itu. kali itu. Kalau positifnya gitu, Iya. Kalau negatifnya kan kuntilanaknya ngerti otomotif. Dia tahu tuh, ini kalau gue cabut mati nih motor Mati gitu. nih. Sini nih Jawa Tengah nih Brebes. Itu tapi gue nggak tahu itu mistis atau enggak sih, percaya nggak percaya. Itu 2 kali kejadian di runutan yang sama. Jadi setelah itu kesasar ini di hutan juga, gue lupa namanya, alas apa Lu nggak gitu. takut dibegal gitu? Gue lebih takut begal daripada ketemu setan. Oh, Karena setan nggak bisa ngambil motor. Ada yang di TikTok tuh gue lihat sebentar lagi lewat, ada tuh hantu pura-pura. Oh iya tahu gua. Yang mukanya dicat putih. Iya. Mukanya dicat putih. Astagfirullah. Anjing aneh banget. Iya. Iya ya, Nggak, daripada gua- begal. nggak. Tapi begal nggak pernah ya? Nggak pernah ketemu yang kriminal Di gitu Lampung belum. gitu lu nggak ada. Belum ada. Deg-degan. Nah, itu kayaknya sih emang masalah ini doang, Pras. Masalah ditakut-takutin orang aja. Gue sebelum berangkat Sumatera tuh selalu teman-teman semua yang ngasih tahu bilang itu di sini hati-hati, bahaya, di sini hati-hati lewat bahaya. ini, hati-hati lewat Lampung ini, lewat Setuju, Lampung ini. setuju, iya. Akhirnya jadi kepikiran, jadi parnoan. Padahal begitu kita lewatin, ya udah nggak ada apa-apa, normal aja, jalanan selayaknya jalanan orang biasa aja. Terus ketemu berhenti di warung ngobrol-ngobrol, bapaknya juga, oh itu mah dulu mas gitu-gitu, sekarang mah udah enggak. Sekarang mah Gitu. dimatiin langsung. Lu Gitu. lewat lahat? Nggak. Lahat enggak. Jambi ya? Jambi gua. Oh. Jadi Jambi naik ke atas Pekanbaru, Bagan Batu kan. Sekarang motor gede belum boleh naik ini ya? Tol. Tol. Belum. Wah anjir kalau boleh cepet banget tuh sampai Palembang tuh. Iya sebenarnya. Tapi ngantuk nggak ya bawa motor lurus gitu terus ya? Gua aja bawa mobil 2 jam 350 km lurus. 2 jam tuh gua udah Ngantuk. wah parah. Gula berarti lu.
Kan gue kulak. Nggak tahu sih gua. Ya tapi seru juga ya naik motor. Gue pengen banget. Ayo tuh. dong. Pengen gue keliling, sumpah. keliling Sumbar. Gue harus servis Vespa gue dulu. Ya, servis Vespa. Di servis dulu lah kan belum. Gue nggak tahu di jalan. Ntar mati. Ayo. Gua teriak-teriak gue dikasih itu intercom kan. Wah enak banget tuh Bar. Iya ya. Anjir. Kapan Bar? Lo sama bini lu buat ngobrol sama bini lu di motor. Ya ngapain di bawah? Intercomnya apa bininya? Intercomnya lah. Oh. Bininya mah ngapain di bawah? Si Ayu nggak usah. Aduh. Iya. Ya ayo. Repot, cowok-cowok aja. Itu kemarin sama anak-anak stand up motoran pada pakai ini semua kan? Wah seru banget. Seru. Ya. Oh gue pernah pakai punya Abdur. Nah itu. Abdur tuh enak banget tuh. Itu. Anjir. Itu berapa meter? Berapa kilo? Kayaknya sekilo nyampe. Tapi kalau rame nggak tahu ya. Oh. Kalau rame tuh ada batas jalak tertentu 500, mungkin 500 meteran tapi lumayan. Iya. Gue pernah paling banyak 18 motor. 18 orang ngomong di kuping. Anjir. Seru banget. Wah pengen Touring rame-rame gitu. Jadi kalau kalau gue nggak pernah diajak-ajak ya begitu. Gue tuh bisa bawa motor tahu. Bisa gue. Ada Vespa gue di rumah. Ini udah kedua kali gue ngomong nih. KW juga bikin grup juga kagak pernah. ya udah habis ini gue ajak. Di invite kemarin. Iya, gue invite. Udah Cuman kan abis gue di invite, sampai sekarang gak jalan-jalan tuh motor. ada kemarin kita sempat yang ngumpul di rumah David. Bikin grup baru lagi kali. Wah iya. Enggak ada pras itu. Bisa gue jago Ya ayo motor gua. Ayo nanti kita agendakan. Harus gede nggak motornya? Enggak, bebas. Gue baru kemarin tuh lihat motor-motor. Kayak lu tuh nama tipikalnya apa ya yang api-api itu? Yang Jepang itu. Iya, itu apa nama? Bosozoku, alirannya Bosozoku. Oh, Bosozoku. Nama Jepangnya. Oh. Itu kan aliran dari Jepang. Motor-motor kayak gitu. Oh, anjir. Ayo kalau mau sama motoran. Tapi stang segitu nggak capek itu, Bar. Kalau macet capek. Tapi Iya kalau lancar aman. Soalnya kalau macet kan kita mesti nyalip-nyalip gitu kan agak PR ya. Tapi emang soalnya modelnya begitu, stangnya di Jepang. Oh, dan knalpotnya emang brrrr. Yang punya gue itu masih sopan. Yang di Jepang lebih berisik di lagi. sini harus sopan ya? Sopan kan undang-undangnya abu-abu. Undang-undangnya abu-abu. Soal knalpot ya. Soal kebisingan knalpot ya. Iya. Walaupun terkadang emang lu mengakui nggak seandainya kita lagi nongkrong nih lewat biar kecelakaan. Kan doa semua orang kafe. Iya, Mampus iya. lu, diar. Iya. Iya kan? Iya, Itu iya. mengganggu nggak menurut lu? Mengganggu. Daripada dipakai sehari-hari, boleh nggak? Sebenarnya gini Pras. Kalau ngomongin soal masalah knalpot ya, ini agak-agak serius nih. Iya boleh. Karena pertama undang-undangnya nggak ada tuh yang mengatur tingkat kebisingan. Oh, dia kan ada pengukuran dia. Itu untuk motor off the road. Itu yang ngeluarin adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk motor yang diproduksi sebelum turun ke jalan raya. Jadi itu untuk pabrikan. Batas desibel maksimalnya segitu. Untuk motor yang sudah berjalan di jalan raya belum ada. Mohon kalau salah dikoreksi, tapi pada saat razia knalpot yang sempat gede kemarin, kan ada dari pihak Lantas juga bikin video bahwa memang belum ada undang-undangnya. Cari aja di YouTube. Ada kok. Berarti masih bebas nih sebenarnya karena abu-abu ya. Sebenarnya itu belum ada. Kalau mau beneran diresmiin nggak boleh gitu. Sementara sekarang kalau misalkan kita ditilang soal knalpot, yang dipakai tuh undang-undang masalah kelayakan jalan. Yang dikatakan layak tuh apa? Apa yang dikatakan layak? Motor lengkap semua ada, knalpot ada. Itu kan layak jalan. Kalau nggak ada knalpot baru dibilang nggak layak. Nah kelayakan tuh apa? Definisinya apa? Kayak layak berisik gitu. Kenapa layak berisik? Knalpotnya layak berisik. Layak jalan, tulisannya tuh layak jalan, Pras, bukan layak apa. Nah, kalau masalah berisik ini tuh udah balik ke masalah persepsi masing-masing. Soalnya ada knalpot yang memang secara suara gede, tapi tidak bikin sakit kuping. Ada yang emang gede tapi bikin sakit kuping. Betul. Gue setelah dengar dari lu, gue dapat pencerahan. Terkadang tidak semua orang yang bisa menyesuaikan knalpotnya. Contoh ya, orang pernah sering ngomong ini. Walau motor Supra knalpot Ninja goblok. Ada kan. Nah, apakah harus punya Ninja dulu? Maksud gue. Siapa tahu dia dengan ada knalpot itu dia merasa betul. Naik ninja gitu kan. Tolonglah bapak-bapak polisi, ini solusinya buat
pembahasan knalpot nih. Termasuk penting lah buat Ya, soalnya teman-teman. itu Akan ada komunitas knalpot bro yang bukan komunitas knalpot ya, komunitas motor. Komunitas motor pakai knalpot tertentu aja udah yang di gitu. Madura anjing. Oh iya. Nah yang knalpotnya begini Yang pakai nih. corong ya, yang kayak pakai corong. Terus Nah, biasanya itu gak masuk akal menurut gua. kalau itu wajar ditilang sih kayaknya. Ya karena itu secara bentuk aja udah nggak masuk. Udah maksudnya knalpot kan. gede yang knalpotnya dibanding motornya anjing. Iya, maksudnya kalau ada orang masuk ke dalam gimana? Iya maksud itu kan gua. gede banget. Siapa tahu di komunitasnya punya hukuman mungkin kan. Wah lu kemarin gini masuk ke dalam dikeber-keber. Ada lagi Wah, Pras, weng. gua nggak tahu itu lupa daerah mana. Jadi motor knalpotnya tuh leher knalpotnya ditarik ke sini. Jadi di samping Nih, motor. Iya. Terus knalpot nih. knalpot Set, muter. Bikin ke sini. Iya, ke sini ada. Cari videonya ada. Jadi knalpotnya tuh di sini nih, Pras. Di sini nih, Pras. Nah, orang kan ada orang mabok air, mabok apa gitu Iya. kan. Terus dia mabok knalpot gitu tuh maksud biar apa gitu. Ya kan fetish orang beda-beda sih. Oh iya siapa tahu dia biarin. di samping knalpot itu Enak, panas-panas dia seneng. dikit dan berisik itu sange mungkin ya. Mungkin. Aneh banget aja. Kayak gitu, makanya masalah knalpot nih sebenarnya ya masih simpang siur lah. Ada kalau dibilang kalau cuman ngomong berisik, motor knalpot standar pun bisa berisik kalau digeber sampai limit tinggi. Iya, Walaupun suara berisiknya bukan suara knalpot tapi suara mesin. Iya, iya. Tapi kan berisik juga. Lu lagi nongkrong nih, tiba-tiba ada bapak-bapak Iya. naik Supra standar, Mio tiba-tiba lah. ngomong kan keganggu juga. Nah, Naik masalah Mio, misalnya dia standar 2 dulu, Mm-mm. baru digini-giniin pegang aja sama dia terus. Iya. Berisik juga. Berisik anjir. juga. Bener ya. Makanya kalau dikatakan berisik, apa berisiknya tuh apa? Oh gini juga berisik nih. Hahaha di jalan. Berisik kan? Iya. Di Bapak-bapak lampu merah gitu. Woi. bapak-bapak yang telepon HP-nya diselipin di helm kalau telepon berisik, Pras. Iya, Kayak ngajak di ngobrol sini, kita di ya. sini. Iya, bentar lagi nyampe. Bentar lagi. Bentar lagi. Itu kan berisik juga. Maksudnya kalau masalah berisik tuh banyak yang lebih berisik, tapi masalahnya memang kalau mau peraturannya di saklekin gitu loh. Iya. Ini boleh, ini nggak boleh gitu. Betul. Jadi jelas ada dasar hukum yang pasti gitu. Mantap. Ini agak sedikit maling ya. Wah iya bener. Harusnya nih, habis ini nih buat kelanjutan knalpot dan lain-lain tentang lalu lintas di Mamat aja. Ah, telat mulu. Sama telat dan tidak ketemu narsumnya. Narsumnya tidak ada. Ya gimana narsumnya datang dia masih belum datang. Dia datang narsumnya pulang. Pak bocah ada anjir. Aneh Mamat mah. Geser. Kenapa komunitas musang bisa tersinggung bang? Ya lu mah Rohman Fa itu mulu. Rohman Fauzi. Oh dia bawa materi musang, terus tersinggunglah komunitas musang gitu. Hati-hati bro karena di Indonesia ini apapun sudah ada komunitas. Iya, lu daripada nanya-nanya itu mendingan setem gitar lu tuh. Dari tadi Itu. genjreng doang nggak bunyi-bunyi. Tahu mana senar 3 putus. Ganti dulu situ sama piramid, geser. Nur Ikram, kenapa berantem sama Bang Heri? Nggak berantem. Ya. Dibilangin nggak berantem, Pras. Enggak kan tidak tahu. Enggak lah. Podcast apa dulu namanya? Senin Kemis. Udah nggak ada lagi ya? Ada masih. Terus lu masih ada situ? Guanya udah nggak pernah tag. Karena gua capek gendong 3 orang. Oh lu gendong nih. Kenapa? Bukan gendong dalam arti maksudnya gini, di beberapa tahun sebelumnya, ini gue udah jelaskan juga di podcast itu. Jadi di episode terakhir gue ada di situ tuh gue ngejelasin. Itu kan akhir tahun kan. Iya. Kita cerita nih kemarin gimana aja. Gue tuh terlalu banyak menginisiasi untuk take, Oh. ngumpulin orang nih. Ayo kita take. Gue nggak bisa. Gue bisa. Itu aja udah nyebelin. Ya. Sekaligus ini lu ya manajer ya. Iya ngurus lah, intinya ngatur lah. Iya. Nah, udah mah ngatur jadwalnya susah, jawabnya pada lama. Besok take yuk, ntar ada yang baru jawab jam 2 pagi. Kan gua harus ngatur jadwal yang lain juga kan, harus Iya. nyesuaiin Lu gitu. berapa orang ya? Berempat Ya. Lu, Popon, Yuda, Heri, Oh, iya. gitu. Anjir. Intinya gue capek itu aja, capek ngurus. Gue bilang kalau tahun ini mau tag, lu yang ngurus deh. Gue udah nggak mau mulai. Gue diajak aja. Lu kapan mau tag? Tanya aja kapan bisa. Kalau gue bisa, gue berangkat. Oh. Gue nggak mau maksudnya gini. Kemarin tuh gue banyak
si ini nggak bisa. Udah biar bisa, gue ngalah deh. Gue nyempetin waktu. Nah gue tuh banyakan itunya kemarin. Dan adalah limit lu. Gitu. Iya capek aja, kagak pengen ngurus aja. Nah ini yang berantem sama Heri. Kagak berantem. Enggak berantem. Enggak berantem, cuman orang-orang tuh ngiranya gue berantem karena di di episode itu tuh emang ada perdebatan cukup panjang soal gue bilang ini grup komunikasinya nggak beres. Komunikasinya nggak clear. Si Heri merasa komunikasinya baik-baik aja. Sementara Popon dan Yuda udah bilang emang kita nggak bener Her. Enggak, ini tuh bener. Tiga ngomong nggak bener, satu bener kan ya udah gitu. Dan dia tetap ngotot. Ya udah gue mah nggak berantem, maksudnya ya udah kalau emang lu merasa bener ya silahkan. Intinya untuk tahun ini gue kagak mau menginisiasi take. Kalau lu ngajakin gue mepet-mepet, gue udah keburu ada kerjaan, udah ada kegiatan, ya gue nggak bisa ikut. Gue tuh nggak mau yang gue geser deh kerjaan gue biar bisa take, nggak mau gue. Iya. Gitu. Ini mungkin asumsi dia Asumsi karena dengar podcast terus berantem. So tahu. Ih. Netizen tuh gitu. Emang gitu. Aslinya mau tonjok-tonjokan, bro. Lu jangan sembarangan lu. Udah. Kita aja dulu aja. Gak ada beranteman bro. Nggak ada. Udah. Sama Yuda paling berantemnya. Ezra Agustian. Wih, ngeliatin tato singa nih. Ampun bang, takut. Ceritain bang, pas lagi pijet Travisnya lincah. Aduh, anak-anak komika nih kocak-kocak dah ceritanya. Enggak gini, Travis lincah tuh gimana? Ini tuh materi stand up gue. Ayo bang, gitu. Ini Lu tuh kan komika dia kocak nih. Enggak, ini tuh materi stand up gua yang mana ya berdasarkan kenyataan. Iya. Gue tuh jarang mijet. Oke. Selama gua ini tuh gue baru mungkin cuma 3-4 kali. Itu juga biar tahu aja kayak apa. Oke. Yang ketiga-limanya kapan? Hah? 3-4 kali. 5 nggak ada, Oh. nggak ada karena emang udah gue nggak ngerasa apa enaknya sih begini, nggak seperti teman-teman yang lain kan, yang kayaknya mijet mulu, pegel banget kayaknya hidup ya. Terus? Terus Enggak pegel-pegel banget gue. tapi mijet. Enggak pernah gue. Oh iya lu nggak pernah. Yang lain. Bini gue langsung. Ya ini Pras. Jadi gue pernah lihat di Instagramnya akun tempat pijat ini, deskripsinya seperti itu. Jadi kan biasa kalau ini kan ada foto, Kocak nih. ada foto kan, foto nih, muka ceweknya, terus ada nama, misalnya Yanti. Misal Yanti. Iya, tapi yang ini suka Cina. Oh, suka Cina. Karena kan customernya Koko biasanya. Koko kan. Terus. Ya misalkan namanya Yanti ya, misalkan ya. Ada fotonya Yanti, terus ada nomornya kan. 021 misalkan. Oke. Terus biasanya ada deskripsinya kalau yang di akun gue itu. Oke. Deskripsinya kan bisa Yanti 021 putih, toge, manis. Kayak gitu-gitu. Nah, gue pernah sekali lihat itu. Terus? Misalkan namanya Yanti 021. Terus slim. Hah? Luhaya. Enggak, gue cuma lihat fotonya. Jadi slim, toge, lincah. Slim, kurus. Iya, toge kan gede. Oh, toket gede. Iya, terus lincah. Nah, itu yang gue jadiin materi. Maksud gue tukang pijet lincah tuh buat apa? Kemampuan apa yang dibutuhkan? Gue kan nggak tahu. Siapa tahu dia backflip di atas panggung mulu. Nah itu makanya kan gue nggak tahu. Yang dipijet Spider-Man kan naik-naik buat ngejar. Materi nih, Ezra. Ini materi. Jadi gue belum pernah dapat yang lincah. Tahu lu tentang Gitu. Pada pendiam biasanya. Tahu. Ya kan bener. Geser. Wah, cewek nih, anjir memang nih. Jarang-jarang kita cewek ya. Iya ya. Jarang-jarang loh. Yang kayak gini apalagi. Gua hafalin akunnya. Angel Triple Y Putri. Angeli Putri. Bawa Angeli Putri. Yo, catat akunnya. Catat akunnya. Screenshot. Bang, gimana rasa main film bareng Reza Rahardian? Film apa tuh? Itu Mendarat Darurat. Oh iya. Mendarat Darurat. Terus sebagai apa di situ ya? Di situ gue main juga, komkon juga. Bareng Abdur, gue bareng Abdur. Iya, anjir. Kan sama elu kita di pemancingan. baru ingat gua. Bakar. Itu dia orangnya bang. Gitu doang. Sampai sekarang juga apal gue dialog lu pada. Anjing lucu Sama banget Cecep, itu. Kang Cecep. Iya. Oh iya. Kalau ditanya gimana rasanya main film ya biasa aja sih. Aja ya. Tapi gue pernah
tato gue ditepok Reza Rahadian. Tato lu. Tato. Jadi waktu gue lagi reading, ini kan baru nato nih gue yang ini nih. Ya, ini baru nato nih. Jadi lagi gatal-gatalnya kan, lagi ngelotok. Dia tahu gitu. Nggak tahu, dia tuh nggak sadar. Jadi Reza Rahadian di sebelah gue. Gue lagi reading lah, bercanda-bercanda sama Panji. Ada Rin nggak di situ? Belum. Oh, belum ada. belum adegannya Rin. Tahu Rin udah bilang, padahal gue voice note aja dialognya. Makanya kamu nggak ikut, dia ikut apa 2 kali apa 3 kali gitu. Lu ngapain? Aduh, terus. Oh, udah lagi bercanda-bercanda. Lucu banget lah, lagi bercanda ketawa, dia ketawa haha, mukul, tak di sini, tak Berdarah enggak, tapi kan sakit, perih. Gue yang aduh, tapi Reza Rahadian gitu. Aduh, gimana mau marah, udah akhirnya gue tahan aja udah. Itu tuh, gitu tuh. Begitu kering ininya ya rusak kan chatnya kan. Enggak. Gue tambah lagi Pras. Oh, ini lu tambah Gue tambah lagi, jadi karena belum kering sempurna, begitu diginiin kan rusak kan. Wah, Reza Rahadian ngerusak tato orang. Iya. Terus abis itu begitu udah ada libur, gue ke Bandung lagi untuk sekalian nambah tato, sekalian ditiban. Gitu. Itu gue lihat ada 7 Up ya. Itu 7 Up, 1 Up, Oh, Jamur Mario, Up. Oh, nyawa tambahan. Kenapa? Coba lu jelaskan deh. Satu. Apa? Ini itu. Yang mana? Lengkap Nena. Ini aksara Jawa ini. Oh, bukan Hana Caraka. Ini Hana Caraka ini. Iya kan, gua orang Sumatera gak tahu. Iya, ini Hana Caraka ini. Hono Coroko. Artinya? Tulisannya Purwokerto. Purwokerto itu? Iya. Lu segila itu dengan Purwokerto? Gue suka banget. Kenapa? Enak aja kotanya buat tinggal. Orang-orangnya enak, lingkungannya enak. Secara jarak nggak begitu jauh dari Jakarta. Naik kereta hanya 5 jam, naik motor 8 jam, naik mobil 6 jam. Dingin di Baturaden ya. Dari Purwokerto ke Baturaden hanya 20 menitan. Murah. Bahkan sempat ada kemarin artikel yang bilang bahwa Purwokerto adalah tempat terbaik untuk tinggal di Indonesia. Ada tuh dari Kalau Padang gimana Padang? Padang gue suka, tapi Bukit Tinggi. Yo, daerah Bukit Tingginya. Dingin. Ya, Gue suka daerah dingin sih, Pras. Padang panas. Gue suka pantai daerah soalnya. Iya. Apalagi udah daerah mau ke Sitinjau Lawi kan. Iya, itu kan lewatin pabrik semen dulu tuh. Iya, betul. Yang udah mau habis tuh gunungnya. Iya. Sampai ntar nggak tahu semen apa lagi namanya. Itu apa namanya? Apa? Di Bukit Tinggi lu sempat nginep? Nginep gua 3 hari ya, Ndok. 3 hari 2 malam ya. Oh, di rumah Gindo waktu itu? Enggak. Karena lagi Covid. Wira abis Covid, tadinya mau di rumah Gindo. Tapi karena abis Covid, jangan deh. Karena Gindo aja tadinya udah nggak boleh keluar sama orang tuanya. Oh, kalau dia mau bandel. Jadi dia diem-diem cabut, maksain cabut untuk ikut. Kan nama Yoga ya Yugo, si Minang Maning itu. Minang Maning. dia kan orang apa kan? Orang Banjarnegara kan. Minang Maning. Dan sekarang tinggal di Padang. Kami menyebutnya Minang Maning. Lucu banget Minang Maning namanya. Ya, kami manggil dia gitu, Yoga ya Yugo Minang Maning. Iya, gitu. terus 3 hari. Jadi kami berangkat tuh dari setelah Wira sembuh, dites dipastikan negatif. Kami keliling Sumbar. Keliling Sumbar start tuh. dari Padang, kita lewat Pariaman, bandara kan. Iya, bandara. Habis itu naik ke Lubuk Basung. Betul. Lubuk Basung belok kanan, masuk ke Danau. Danau Ate, Maninjau. Maninjau dong. Kan kita lewat Kelok Ampe-ampe. Lebih hafal dia. Dari belok kanan tuh Lubuk Basung naik, habis itu muterin danau sedikit. Danau Maninjau kan Kelok Ampe-ampe kan di sebelah kanan kan, sisi sebelah kanan. Baru naik tuh 44. Betul. Kelok 25 ada pemandangan yang bagus banget. Iya. Jadi dari Kelok 25 sebelum pas belokan ke atas itu ada landscape yang langsung lihat ke danaunya. Emang ada itu ya? Ada gue fotonya. Air gue orang Minang gue. Kelok 25 gue inget banget karena pas ada Kelok 25 ya? Pas kita ke sana itu ada di Instagram gue fotonya deh. Pas kita ke sana itu kan abis hujan. Jadi begitu seger banget begitu reda, di atas tuh awannya gelap, Pras. Awannya gelap, tapi ada sinar matahari yang biasnya sus gitu. Aduh bagus banget itu. Kelok 25 abis itu naik Kelok 44, kita nginep di Bukit Tinggi. Besoknya kita ke Payakumbuh. Anjir, puter-puter. Payakumbuh, terus kita ke seru banget anjing. Padang Mangateh ya.
Padang Mangate tapi nggak bisa masuk akhirnya kita ke Kelok 9 ternyata Lu udah sempet ke Kelok 9 tapi itu? malam udah terlalu gelap. Oh. Dan lampunya lagi nggak nyala, nggak tahu kan biasa lampu nyala kan. Iya, Kalau gue iya. lihat di Google tuh lampu-lampu nyala. Kelok 9 biar tahu aja. Oh kayak gini Kelok 9. Iya, dia emang sering gelap sih, sering mati Pak lampunya Pak. Nih Oh, gimana nih emang pariwisata penerangannya berarti kita? ya. Sering datang ke situ jadi nggak. Iya habis itu udah balik lagi ke Bukit Tinggi untuk nginep. Besoknya kita pulangnya lewat ke Pagaruyuang. Anjir. Dari Pagaruyuang kita Hafal turun ke semuanya bawah ya. lewat Danau Singkarak. Ya. Danau Singkarak kita berhenti dulu makan, habis itu turun kita menutup dengan mandi air panas di Solok. Wih. Dari Solok badan udah enak, seger, pulang ke Padang tidur. 2 hari kemudian kami balik ke Gue baru 2 kali ke air panas itu anjir. Solok. Iya, gue tuh nggak tahu kenapa kalau mandi air panas yang berendam itu tuh sakit titik gue. Ya kan panas emang. Aduh gak nyaman banget menurut gue. Nggak tahu kenapa ngilunya lebih di sini gitu. Oh, kalau Masuk panas air tuh nggak enak ya. Kalau Nggak panas enak. mulut aman. Kan sama-sama panas. Sama-sama panas dan ada airnya. Beda, panas dengan hangat tuh beda anjing. Geser. Itulah. Aduh, dari kuli seragam. Kuli seragam tuh maksudnya apa? Tukang jahit? Mungkin dia. Sepatah hati apa sih Bang sampai rela motoran keliling Indonesia? Sebenarnya kan ini mah karena emang gue senangnya naik motor aja. Dan bisa Jadi pelariannya ke Iya, situ. pelarian Kalau gitu. ada yang mungkin ada yang patah hati narkoba. banyak. Ada. Iya. Ada yang patah hatinya ngabisin duit. Iya. Semua tabungannya dipakai buat belanja apapun buat nyenengin diri gitu kan ada. Makanya ada yang ngelepasinnya apain ya? Ya gantung diri. iya. Mending mati. Loh. Ya kan, aduh gua udah gak ada guna lagi. Mending mati. Iya sih, bener sih. Bener kan? Tapi kalau kata gue mah mending jangan. Kalau menurut gue sih mending jujur. bagus. Aduh. Ini tadi udah dijawab. Udah Udah nih. tadi alas jawabannya udah kenapa gua nggak ada di tag. Iya. Dah. Dari Fani Kumalasari. Ayo gosipin anak ingusan Om Barbie. Udah tadi kan ke Udahlah. Teaser, Kenapa teaser. sih Fani nih? ini kejadian ini Pras. Ini orang ini. Bukan kejadian ini, ini. Gue tuh termasuk awal-awal taunya. Jadi gue agak bingung nyimpen ini sendirian. Gue pengen melepaskan ya. Iya kayak Gue jujur aja sih. Gue kasih tahu. Gue tuh, aduh, sesek dada gue. tapi iya sih. Akhirnya meluas keluar kan setelah elu Iya. yang gue tahu. Iya. Soalnya tadinya si bapak itu menahan, jangan kasihan. Terlalu baik Adalah orang. dari Are Cili kasih tahu. Iya. Mulut dari dia. Iya. Cocok. Iya. Udah. Jangan dikasih panggung. Substore. Bang Bari benar pas jadi MC open mic pernah dicakar cewek yang ngefans sama komik lain. Emang iya? Iya, Pras. Kapan Lu anjir? tahu nggak komiknya siapa? Siapa? Bintang BT. Jadi ada cewek saking ngefans sama Bintang BT, aneh. Tapi kan waktu konten kamu gaji itu kan Yang apa? gayanya bintang tuh. Kan cuma cuma gitu kan. Kayak bintang tuh. Gua mah enggak ada ngapain. berbet ngomongnya berbet. Emang iya ini. Jadi gimana ceritanya? Ya Bintang itu kan kalau kami anak-anak Bekasi bilang Bintang itu ya kita ngelihat Bintang juga aneh kan. Iya, Maksudnya dia iya. tuh pola pikirnya aneh, cara ngomongnya begitu. Tampilannya juga begitu. Iya. Nah, kami anak-anak Bekasi tuh bilangnya bahwa Bintang ini emang magnetnya orang aneh. Lu tahu Fandi Begeng nggak? Tahu lah. Tahu dong. Tahu lah. Iya kan? Iya. Itu yang bawa ke Bekasi dan ke stand up adalah Bintang BT. Dia yang membawa itu orang. Ya, gua awal-awal tahu dia tuh dari Bintang. Itu si FB itu. Iya. Aduh anjir, aneh banget. Ya itulah satu Iya, daerah kan, ternyata yang membawa. iya kan maksudnya. Dan itu banyak nggak cuma dia, ada beberapa orang lagi. Jadi ada satu cewek ngefans banget sama Bintang. Bintang. Terus
kalau kami melihat gelagatnya sih emang agak denger cerita dari Bintang juga agak-agak aneh. Iya. Karena orangnya tuh ada halu-halunya. Si Bintang tuh sempat cerita banyak lah, ini cerita detailnya tuh harus Bintang yang ceritain karena dia inget semua tuh. Iya, dia jelas tuh detail. Iya, tuh. detail tuh. Dia kan intel juga kan. Dia tuh Iya. kalau nyari apa di sosmed Wah, nemu dia. Dapat sama dia. Intinya ini cewek ngefans banget lah sama Bintang. Halu lah menganggap Bintang ini pacarnya apa segala macem. Si Bintang lama-lama enek karena udah masuk ke ranah pribadi. Berarti tiap open mic ada terus. Enggak cuma open mic, Pras. Nongkrong pun dia ada. Nongkrong enggak nyampe nongkrong, tapi kalau lagi acara apa show dateng, tapi yang nggak pernah, bukan yang nyapa ke orang gitu, diem aja cuman itu. Mungkin orang umum menyebutnya freak ya, orang freak gitu. Kayak gitulah definisinya mungkin. Jadi sekali waktu si Bintang tuh udah enek lah karena udah pernah tiba-tiba katanya itu cewek ke rumahnya nganterin donat ke rumah Bintang, nggak tahu dapat alamat Bintang dari mana. Tapi Bintang nggak pernah dia. ngasih tahu. Anjir. Tapi dapat. Dimakan nggak donatnya? Dibuang. Sama Bintang. Iya takut karena Bintang udah takut. Itu tuh dia di ujung-ujung si Bintang tuh udah takut. Ini kenapa sih nih cewek gitu. Terus. Sekali waktu lagi open mic Bekasi, gua sama Arya lagi nge-MC. Open mic Bekasi masih di Kemang Pratama. Lagi open mic. Bintang tiba-tiba naik ke panggung, minjem ngomong, lo jangan ganggu hidup gue lagi, jangan masuk ke ranah pribadi gue lagi gini-gini, gue nggak ini sama lu ya, jangan salah paham sama apa gue, baik apa segala macam, baik ya cuma sekedar ya biar temen aja, pokoknya gitulah dimarahin. Habis itu Bintang cabut ke belakang. Jadi gambarannya tuh, ini ruang open mic Bekasi, nah belakang tuh ada area outdoornya, kebatas pintu kaca, cabut ke sana. Si cewek ini nonton paling depan. Enggak, di samping sebelah gini lah, di sebelah sini lah. Cewek ini kayak malu. Terus nyamperin Bintang. Nyamperin Bintang segala macem. Di belakang tuh gua enggak tahu udah debat apa tuh. Berantem. Gue bilang si Arya, ya pisahin. Si Arya baru mau maju nih. Begitu mau maju, si Ido lagi buka pintu untuk masuk juga untuk nenangin. Dibentak sih bilang, diam lo, langsung gitu. Si Arya langsung wah gak jadi. Arya mundur lagi gitu, nggak jadi misain. Abis itu udah Bintang cabut ke bawah, Bintang cabut keluar ke tempat gua. Si cewek ini keluar juga, terus mau ngambil mic gua. Jadi kayak mau entah klarifikasi entah apa, nggak gua kasih. Ulang dia, apaan sih lo, enggak, dicakar gua. Apanya? Apa lu? Tangan lu, kan dia ngambil, kan mic gua pegang kan. Dia mau ngambil mic juga, mau kayak Bintang. Enggak gua kasih, bilang apaan sih lu gitu, bilang dicakar. Wah, terus habis itu dia turun ke bawah. Anjir. 3 hari demam gua habis itu. Rabies ya. Tapi bener Pras, dicakar Pras gua. Aduh anjir, Bener aneh itu. banget. Ini kok orang bisa tahu lu cerita di mana? Arya cerita. Aduh, Lu tahu Arya kan? Wah, Gitu, serem ya open itu. mic begitu. Dulu 2014 itu. 2014-an. Ada ya kejadian Ada. gitu-gitu. Pokoknya itu Bintang ada penonton ya. Ada, nah Aduh, abis itu gimana suasana dong? jadi canggung. Abis itu suasana jadi canggung tuh Pras, bingung. Aduh gimana ini? Abis itu ya udah gue pura-pura tetanus. Mencairkan suasana. Ya dari M Har. Nah ini mau ada pertanyaan nyari lucu nih. Pernah cepirit pas lagi touring nggak? Ini mah nyari lucu. Pertanyaan nyari lucu ini. Tadi gua barusan. Demi Allah. Pantasan lu nyampe tahu-tahu langsung ganti celana. Jadi gua tuh aduh anjing kenapa ada pertanyaan ini? Jadi tadi gua ada kerjaan sebelum ke PWK. Kayaknya gue ngapain tadi ya? Apa gue boker dulu mandi ya? Gue lupa dah pokoknya. Terus gue berangkat selesai di mobil tadi tuh pas baru mau nyampe PWK ini. Terus anjing gue sakit perut banget gue ya. Tiba-tiba pengen boker gitu. Tiba-tiba Iya. Kenapa ya? Aman kali ya? Kentutin dikit Ali. Enggak. Ini dong, tolong lagunya ganti. Gak tahu kenapa gue minta ganti lagu gitu. The flower. Gue bilang pret keluar. Terus gue gini-giniin kan. Wah ada dia nih. Iya biasanya di belahan tuh, di sini di sela-sela. Terus gue begini-gini kan, aduh anjing. Terus gue briefing bocah-bocah, nanti gue langsung ke toilet ya. Jangan ada yang bilang gue cempirit. Masa Kita sempet ini motor lo tadi. anjing. Berarti tadi lu lihat motor gua dalam keadaan motor.
Iya, udah gila lu. sedikit basah. Kan gua tuh ngerasain kayaknya nggak akan turun dah gitu. Kan pakai celana panjang gua. Ya tetep Udah. aja, Pras. Ini gua nggak pakai apa-apa ini. Celana doang udah. Iya, pada baru ngeliatin ngeh gua. nih. Lu duduk di motor gua, lu masih Iya. sempet hai. Nggak tahu tiba-tiba pas turun hilang tuh sakit perut gua. Terus gua sempat hai, lihat Tio ngambil celana, terus gua baru sadar, Oh iya. wah pas gua buka tadi udah di sini nih. Di motor gua. Kocak lah tadi tuh anjir. Kita ngobrol hai, pas gua buka tuh bleh. Goblok. Motor gua abis premium detailing kemarin, Pras. Berapa ratus ribu itu? Kena merah. Aduh anjir. Aduh. Dari setelan Pelupesi. Jomblo nggak? Kalau iya pengen tahu tipe ceweknya gimana. Kebetulan sudah tidak lagi, tapi kalau boleh tahu ditanya aja. Kan tadi langsung. saya udah bilang tipe cewek saya. Ya, dia Pelupesi ini Timur. Ambon. Lu Iya, gua ada ketertarikan. ada ketertarikan dengan Dari dulu kan, makanya cewek gue dulu pernah ada yang Manado Ambon, yang sekarang kan Sunda Ambon. Iya. Gue pernah naksir sama orang Ambon Sunda juga sebelumnya. Nggak tahu. Sama ini lu Manis, Pras. Aceh Papua gitu. Belum pernah lihat sih. Iya kan? Belum pernah lihat Pasti sih. perpaduan yang wah lucu banget Iya. tuh pasti itu. Ya harusnya tadinya kan Mamat kan kayak gitu kan. Iya. Harusnya Mamat gue baru sadar. Harusnya Mamat. Mantannya orang Aceh. Iya. Harusnya Mamat tadi seperti itu, tapi jadi nggak dapat bayangannya karena udah enggak. Dia putus gara-gara orang tua keluarga si cewek itu nonton YouTube Mamat dibilang pemabuk. Anjing aneh banget, bocah-bocah jahat banget tapi Tahu. putus. Tapi bagus. Bang Mari ceritain dong tentang kakek lu yang suka ganti-ganti bawa cewek ke rumah. Ini materi atau gimana? Enggak, ini beneran, ini cerita beneran. Ini bukan ganti-ganti cewek, tapi lebih ke ya kakek gue itu pernah bawa cewek lain ke rumah pada saat nenek gue masih ada. Jadi kayak bukan Gak cerita apa ini anjing? Enggak ini kakek ya? kakek gue dari nyokap. Ya kakek dari nyokap lu ya pokoknya kakek lu lah. Gue punya rekamannya itu mungkin itu gue belum 5 tahun tuh, umur 4 tahun gue masih di Ya, tapi kan udah punya cucu gitu. Iya. Dan lu di rumah itu juga. Betul. Aneh banget. Jadi gue inget malam-malam tiba-tiba berisik nih suara depan lagi berantem. Pas gue intip kakek gue, Akung sebutnya Akung sama Ama Iya. tuh nenek kan, lagi berantem gitu. Cina kan, nenek gue ngeluarin golok gitu, golok yang gede yang ada buntutnya. Kakek lu langsung ngerok ini ya? Iya. Tinggal sisain sini doang. Lanjut. Ya gitu lah. Ya intinya berantem lah. Gue diingetan gue tuh berantem, debat gitu segala macam. Besoknya gue tahu ternyata kakek gue nikah lagi. Kakek lu nikah lagi? Iya, jadi punya istri lagi. Jadi gini Pras, ini rumah gede. Jadi dalam satu rumah itu ada keluarga kakaknya nyokap gue dari istri sebelumnya. Jadi Ya. nenek gue ini istri kesekian, bukan istri pertama. Jadi nyokap gue itu punya pengembara dia ya. Iya kan. Kesini. Iya kan, orang Cina kan gitu kan, kalau lu lihat film Jet Li yang dulu kan Iya. lari-lari lewat genteng. Makanya kejauhan ya. Udah di mana nih? Oh Indonesia. Ya gitulah. nih. Kakaknya nyokap gue Nah, itu dari istri pertama. Habis itu entah cerai entah apa, nikah sama nenek gue yang dari nyokap. Punya anak 2, nyokap gue sama adenya. Terus habis itu ya udah. Jadi di rumah itu rumah gede. Ada bagian untuk kakak nyokap gue, adanya nyokap gue. Tiga-tiganya udah berkeluarga tuh, udah menikah, udah punya anak, Ya. jadi udah pada punya cucu semua. Nah, jadi di bagian depan tuh ada satu ruangan, itu kamarnya emang kamar kakek gue. Cukup gede kamarnya. Tiba-tiba ya itu berantem, terus ngeliat ada cewek. Gue nggak tahu siapa, tapi nenek-nenek juga. Nenek juga. Yang nggak setua nenek gue lah, masih Iya, agak iya, muda sedikit, tapi ibu-ibu lah. Iya. Ada. Berantem gede tuh di situ lu lihat. Itu di situ gue liat berantem. Jadi itulah pertama kali gue melihat
Lu termasuk broken home gak sih? Nah, itu gue Kalau nggak tahu ya. kakek gitu, Kalau yang kakek kayaknya nggak cerai broken gitu. home ya. Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Nggak nyampe ya. Enggak Aduh, nyampe. anjir, aneh banget kakeknya kawin lagi. Iya. Udah dibawa aja. Yang asli masih ada di rumah. Iya, nah masalahnya dibawa ke rumah yang masih ada. Akhirnya jadi berantem di situ. Itu rame itu dulu. Akhirnya gimana? Akhirnya udah Si cewek itu cabut. gue lupa deh cewek. Pokoknya sampai jadi itu tuh kayak beneran nenek gue tuh kayak cewek istri tua ngelabrak istri muda gitu. Jadi beneran yang dijambak-jambak, Wah, ditarik-tarik, bajunya dirobek-robek gitu-gitu beneran, Pras. Itu ada di kepala gue tuh sampai sekarang masih inget. Anjir. Karena gue masih bocah kan Di inget. dalam rumah pada ngelerai Iya, semua pada tuh. ngelerai gitu. Lu gak ikutan apa? Masih kecil. Oh, masih kecil. Ilmu gue belum nyampe. Oh, ngelerai. Udah. Gitu lah, itu berantem gitu. Jason. Raihan yakin kenapa mutusin berencana pindah ke warga negaraan jadi warga Purwokerto. Tadi kayaknya udah ya, udah banyak dibahas. Karena gue memang sesering itu Pras ke Purwokerto. Purwokerto ya. Bisa sebulan sekali, kurang dari sebulan. Gokil. Jadi bisa kalau lagi bener-bener ngapain, gue berangkat aja ke Purwokerto udah naik motor. Gue belum pernah lagi tuh. Oh belum pernah ya? Belum. Nanti. Motoran. Siap. Dekat itu. Berapa jam? 10 lah. Kalau dengan lu kenceng nggak? Termasuk bawa motor yang kenceng nggak? 80? 60 lah. Iya 10 jam berarti. 10 jam ya? 10 jam. Oh, lu rata-rata 80. Gue di 80. Bisa gua. Ya, kalau kalau- ada yang bawa. Gua begini aja. Gua udah gak kuat tuh aja. Tapi ya kalau rame-rame kayaknya Iya, happy. enggak yang dipaksa. Ini ntar 2 jam istirahat. Iya, Ntar lanjut lagi 2 jam lagi gitu-gitu. Iya. Gokil. Teman-teman tepuk tangan dong buat Bari. Terima kasih PW kawan Pras Teguh. Terima kasih Bari. Ini ada merchandise dari Ahas Kreatif. Gokil, cerita hari ini bersama Bari. Banyak hal-hal baru yang baru gua tahu juga. Kayak contoh bintang tadi. Gua nggak habis pikir kakek tiba-tiba. Aduh. Buat ceritanya. Dan gue juga baru tahu ternyata Bari balikan lagi. Semoga langgeng sampai kiamat. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa beli merchandise dari Has Kreatif, ada di sini teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe, like dan share. Komen siapa lagi yang harus kita undang. Terima kasih. Katanya Erwin. Siapa? Oh iya, Erwin deh kita akan bawa ke sini kalau dia mau. Mampus. Lu mau ngegali itu sih? Udah langsung aja. To the point, udah ceritain dari awal.